Jokowi hari ini benar-benar adalah seorang Jokowi yang berbeda sama sekali. Saya sebagai pendukung Pak Jokowi merasa malu sekali ketika ngelihat orang yang begitu saya banggakan, yang begitu saya bela selama bertahun-tahun kemudian melakukan tindakan-tindakan yang seperti ini. Karena ngapain gitu? Cuma bendera kok, cuma banner kok. Katanya demokrasi. Masa nggak boleh punya pilihan berbeda? Dan gara-gara ada rakyat yang membawa banner ini ketika Pak Jokowi datang belusukan, itu kemudian diserang oleh seseorang gitu ya. Ya, supaya lebih jelasnya silahkan simak dulu video berikut ini. Nah, kalau dari videonya di mana ada orang yang tiba-tiba menyerang, memang dia tidak berpakaian aparat, tidak berpakaian seragam, itu pakaian sipil gitu ya. Tapi kalau masyarakat sipil rasanya tidak akan melakukan itu, sehingga kita mencurigai bahwa itu aparat atau oknum aparat yang entah siapa yang menginstruksikan sampai kemudian melakukan tindakan yang seperti ini gitu ya. Tindakan-tindakan yang seharusnya tidak perlu dilakukan, karena tindakan kekerasan kepada orang yang hanya menyampaikan aspirasi itu jelas adalah sebuah kesalahan. Tapi cerita-cerita ini adalah kelanjutan dari cerita-cerita sebelumnya, di mana Pak Jokowi setiap datang belusukan ke daerah-daerah itu selalu disambut oleh para pendukung Pak Ganjar dengan salam 3 jari, salam PDI Perjuangan. Ya, kalau sekarang saya bisa tambahkan salam perlawanan. Jadi Pak Jokowi yang biasanya disambut oleh rakyat di mana-mana dalam beberapa bulan terakhir ini itu kemudian disambut oleh perlawanan, disambut oleh masyarakat yang tidak setuju dengan Prabowo Gibran, disambut oleh orang-orang yang mendukung Ganjar dan Mahfud MD. What? Indonesia tanah air pusaka abadi nan jaya. Perlawanan ini semakin masif sampai kemudian kemarin terjadilah insiden penyerangan terhadap masyarakat atau rakyat yang membentangkan banner untuk memilih Pak Ganjar. Ini hanya kelanjutan saja, dan saya nggak ngerti ini akan sampai di mana perlawanan ini, akan sampai kepada aksi yang semacam apa, karena ini sudah meningkat nih. Yang semula hanya sambutan begini gitu ya, terus kemudian ada perlawanan dari mobil presiden dengan salam 2 jari gitu kan. Nah, sekarang sudah sampai kepada banner dan kemudian penyerangan oleh oknum aparat, dan semakin masif perlawanan ini mungkin itu akan semakin tidak menyenangkan bagi Pak Jokowi gitu. Jadi aparat yang sudah melakukan tindakan seperti itu bagi saya adalah tindakan yang salah, karena itu nggak perlu dilakukan. Pak Jokowi kan memang presiden. Jadi kalau masyarakat misalkan punya pilihan berbeda, tidak mendukung Prabowo Gibran, itu semestinya bukan sebuah kesalahan. Kenapa sampai kemudian harus dibredel atau harus ditangkap seperti itu? Kan nggak apa-apa harusnya, katanya demokrasi. Masa punya pilihan yang lain nggak boleh? Masa nggak milih anaknya jadi salah gitu ya? Itu undang-undang dari mana? Ya, meskipun setelah itu gitu ya, ini nggak ada orang yang mau mengakui siapa yang melakukan penyerangan itu gitu, karena kemudian setelah itu muncul klarifikasi katanya dari pihak Pas Pampres, itu bukan Pas Pampres, karena Pas Pampres itu menggunakan pakaian taktis, selalu pakai seragam, tidak pakai pakaian sipil seperti itu. Jadi itu bukan Pas Pampres. Ini menarik ini. Kenapa Pas Pampres harus melakukan klarifikasi? Kan kita sudah tahu gitu ya. Apa ada rakyat yang nggak tahu kalau Pas Pampres itu harus pakai pakaian yang seragam? Kita semua sudah tahu, tapi kenapa kemudian Pas Pampres yang melakukan klarifikasi? Harusnya yang menyampaikan klarifikasi ya Polres atau Polsek setempat dong, bukan Pas Pampres gitu kan.
Kalau pas pampres kan pasti pakai seragam gitu, nggak pakai pakaian biasa. Atau sekarang ada operasi berbeda, ya mana tahu gitu kan. Jadi dari rangkaian kejadian ini di mana Pak Jokowi datang ke daerah-daerah dan kemudian disambut dengan salam 3 jari, ada orang yang membentangkan banner di hadapan Pak Jokowi dan dia ingin mendukung Pak Ganjar karena rakyat hari ini sudah cerdas katanya gitu ya. Itu menjadi sebuah pesan, sebuah simbol begitu runtuh dan hancurnya marwah seorang Jokowi. Karena penolakan rakyat kepada Jokowi baru kali ini terjadi. Selama 9 tahun, rasa-rasanya di berbagai tempat, di berbagai daerah, bahkan di tempat-tempat di mana Pak Jokowi kalah telak sekalipun, di Jawa Barat, di Aceh, dan sebagainya gitu ya, itu nggak pernah ada penolakan atau perlawanan rakyat yang sampai sebegininya. Baru sekarang terjadi di akhir-akhir masa jabatan Pak Jokowi. Sehingga kalau Pak Jokowi yang biasanya bisa turun gitu ya, turun dari mobil salaman dengan rakyat, hari ini jangankan turun. Di dalam mobil pun kayaknya Pak Jokowi gelisah gitu, ngelihat orang di mana-mana salam metal, salam 3 jari. Dan ini semua, cerita perlawanan ini semua terjadi gara-gara MK dan memaksakan Gibran maju sebagai cawapres. Makanya Pak Jokowi hari ini menjadi seperti orang yang tidak lagi punya harga diri karena dia dilawan oleh para pendukungnya sendiri, termasuk saya dan orang-orang yang hari ini menyampaikan dukungan kepada Pak Ganjar. Itu adalah sebuah pesan perlawanan kepada Pak Jokowi. Orang-orang yang sebelumnya memilih Pak Jokowi hari ini kecewa betul dengan intervensi di MK, dengan memaksakan Gibran dan rangkaian bansos dan pelanggaran-pelanggaran lainnya. Kita kecewa dan muak dengan itu. Apalagi di Gunung Kidul ini ada juga pengakuan yang jauh-jauh lebih memuakkan lagi. Karena ada sebuah pernyataan dari kader PD Perjuangan di daerah yang menyebutkan bahwa ada oknum yang mengaku pas pampres meminta kepada kader PD Perjuangan ini untuk menurunkan seluruh bendera yang ada di jalan raya karena jalan itu akan dilalui oleh Presiden Jokowi. Ya, supaya lebih jelasnya, silahkan dengarkan suara berikut ini. Malamnya itu ada mobil-mobil tank dan juga mobil-mobil Brimob, PM, semua berkeliling di Gunung Kidul seperti mau perang. Saya sebagai ketua partai, saya ditelepon oleh kader dan simpatisan yang saat itu diparani 2 orang yang mengaku pas pampres untuk menurunkan bendera. Kenapa presiden mau lewat kok takut dengan bendera? Saya begitu. Akhirnya anak yang ditekan oleh pas pampres itu mengantarkan 2 pas pampres itu bertemu saya. Saya ditanya, Bu, siapa yang bertanggung jawab dengan benda ini? Oh, saya yang bertanggung jawab. Ada apa, Mas? Di situ langsung oleh beliau berdua saya diminta menurunkan. Saya jawab, mana aturan yang menegaskan bahwa presiden mau lewat bendera PDI harus diturunkan? Ya ini tidak ada, Bu, tetapi ini untuk mengamankan presiden. Presiden nanti mau jalan, minimal jalan yang mau dilintasi presiden untuk tidak dipasang bendera. Loh, presiden itu jalan dari Jogja sampai dengan di sini 3.000 bendera kami sudah ada. Saya tidak mau menurunkan kecuali ini perintah presiden, silahkan saudara turunkan dan saya akan menunggui. Mereka menyampaikan, kami tidak bisa menurunkan, Bu, karena yang pasang bukan saya. Jadi ibu yang harus menurunkan. Saya jawab, mohon maaf, di dalam adabnya PD Perjuangan, bendera yang sudah kami kibarkan pantang untuk... Nah, cerita ini, cerita ada orang yang mengaku pas pampres kemudian meminta untuk menurunkan bendera-bendera PD Perjuangan. Bagi saya, ini adalah sebuah cerita lanjutan dari kejadian-kejadian sebelumnya, di mana sebelumnya di Bali pernah ada cerita bahwa ketika Pak Jokowi ingin melintas, maka semua baliho, semua banner, semua yang ada warna merahnya, yang ada warna PDI Perjuangan gitu ya, itu kemudian digeser agar ketika presiden lewat itu nggak ada banner-banner Ganjar Mahfud atau bendera-bendera PDI Perjuangan. dan waktu itu gitu ya, kita coba mengerti kenapa ini terjadi gitu. Padahal Pak Jokowi itu lewat di mana-mana nggak masalah gitu. Kenapa kemudian ketika lewat dan ada bendera banner PDI Perjuangan itu harus ditertibkan?
Apakah ini ada kaitannya juga dengan banner dan baliho-baliho di mana-mana yang kalau ada kaitannya dengan PDI Perjuangan itu cenderung dirusak atau hilang? Apa ini ada kaitannya? Apa ini adalah bagian dari operasi dan sebagainya? Nah, kalau sekarang kemudian ada permintaan untuk menurunkan bendera-bendera PDI Perjuangan kepada kader PDIP, ini adalah lanjutan gitu. Sehingga kejadian yang lalu itu nampaknya memang diperintah, nampaknya memang ada instruksi. Karena yang namanya aparat itu tidak bisa dia berinisiatif sendiri. Tidak bisa dia kemudian mengambil keputusan atas inisiatif gitu. Ini pasti ada yang perintah. Nah, pertanyaannya kenapa ada perintah yang seperti ini? Kalau bukan Pak Jokowi, lalu siapa yang memerintah? Gitu kan? Siapa yang memberikan arahan atau permintaan supaya menurunkan bendera-bendera PDI Perjuangan? Jadi dari sini saya jadi bertanya-tanya, sebenarnya Pak Jokowi ini sakit apa gitu? Apakah ada sakit baru namanya alergi PDIP misalkan? Gitu. Ya mana tahu kalau Pak Jokowi lewat ada bendera PDIP jadi sakit gitu kan. Mana tahu gitu. Seperti mantan kalian yang kalau lewat di restoran yang selalu pernah dikunjungi gitu ya, kemudian jadi meriang ya. Mana tahu. Jadi dari cerita ini, dari rekaman itu, kita akhirnya bisa melihat bahwa Jokowi hari ini benar-benar adalah seorang Jokowi yang berbeda sama sekali. Saya sebagai pendukung Pak Jokowi merasa malu sekali ketika ngelihat orang yang begitu saya banggakan, yang begitu saya bela selama bertahun-tahun kemudian melakukan tindakan-tindakan yang seperti ini. Karena ngapain gitu? Oh, cuma bendera kok, oh, cuma banner kok. Katanya kunjungan kerja Presiden Jokowi di Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta diwarnai insiden. Aparat keamanan sempat mengamankan sejumlah orang yang membentangkan spanduk berisikan dukungan kepada salah satu paslon Ganjar Pranowo. Selain itu, Sekjen PDIP Hasto Kristianto membeberkan munculnya instruksi penurunan bendera PDIP sehari sebelum Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan di wilayah Gunung Kidul, daerah istimewa Yogyakarta. Demokrasi, masa nggak boleh punya pilihan berbeda? Yang bener aja, rugi dong ya. Jadi ya, tapi hikmahnya bagi PDI Perjuangan, mungkin PDI Perjuangan akan mendapatkan limpahan suara dari masyarakat yang semakin muak dengan tingkah laku Presiden Jokowi. Sebaliknya, partai-partai yang mendukung Prabowo Gibran hari ini mungkin juga akan terdampak efek negatifnya karena akan pindah kepada PDI Perjuangan. Karena nggak ada yang salah dari PDI Perjuangan. Dari PDI Perjuangan mengusung Pak Ganjar dan Pak Mahfud, tidak ada yang salah dengan itu. Jadi kalau sekarang kemudian Pak Jokowi seperti menganggap bahwa tindakan PDIP dengan mendukung Ganjar Mahfud itu adalah sebuah kesalahan karena yang benar adalah Gibran harus masuk dan untuk alasan apapun itu ya, itu semakin membuat masyarakat jadi jengah dan muak kepada Presiden Jokowi gitu. Karena ya nggak ada gunanya kekuasaan yang dimiliki selama bertahun-tahun itu kemudian diakhiri dengan cara-cara seperti ini. Ya semoga suara PDI Perjuangan tambah naik dengan orang-orang yang semakin muak dengan tingkah laku Pak Jokowi, dan semoga Ganjar Mahfud bisa memenangkan kontestasi ini untuk memberikan sebuah pelajaran sejarah bagi bangsa kita supaya apa? Supaya untuk presiden siapapun ke depan nanti, untuk berpuluh tahun ke depan, mereka tidak main-main dengan aturan, mereka tidak bermain-main dengan jabatan dan kekuasaan yang mereka miliki, dan tidak memanfaatkan untuk menaikkan anaknya sebagai cawapres. Jadi kalau hari ini, kalau nanti kemudian naudzubillah Prabowo Gibran menang, itu akan menjadi satu catatan yang buruk sekali. Nah, kita Indonesia, saya harapkan tidak punya catatan buruk itu. Biarlah Indonesia sejak dulu kala